Ya. Di situ dijelaskan bahwa eh, logika itu adalah suatu ilmu atau suatu pengetahuan, di mana logika itu berasal dari bahasa logos, dari bahasa Yunani. Ya. Nah, ilmu atau pengetahuan. Pengetahuan itu maksudnya sesuatu yang bisa kita terima. Sesuatu yang diyakini kebenarannya, yang valid, dan tidak bertentangan. Itu intinya. Itu yang dimaksud dengan pengetahuan tadi atau logika tadi. Jadi sesuatu yang diterima oleh apa? Sesuatu yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Itu tadi ya. Eh, jadi pengetahuan itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Kenapa? Karena pada dasarnya fitrah manusia itu memiliki rasa ingin tahu, ya, memiliki rasa ingin tahu. Jadi karena manusia ingin tahu, maka dia mencari kebenaran itu tadi. Disitulah dinamakan penalaran. Penalaran itu dalam artian sifat keingintahuan manusia, ya kan? Di mana manusia itu berusaha untuk mencari kebenaran yang terjadi. Pada saat pengetahuan yang dia peroleh diterima oleh akal sehat dia, itulah dinamakan dikatakan tadi logika, ya kan? Jadi logika sama dengan ilmu, ilmu sama dengan pengetahuan. Itu tadi. Jadi sudah ada sejak zaman dahulu kala. Nah, algoritma itu kalau Anda memahami algoritma itu ada 3 bahasan. Yang pertama, algoritma itu susunan langkah logis. Nah, logis ini tadi ya tadi masuk akal. Susunan langkah logis yang tersusun secara sistematis. Jadi yang pertama susunan langkah logis. Logis itu apa? Sesuatu yang masuk akal tadi. Kemudian pernyataan kedua tadi tersusun secara sistematis. Sistematis itu apa? Sistematis itu dia sudah kita buat uraiannya dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Tersistem maksudnya. Ya, tersistem artinya sengaja kita buat. Itulah yang dinamakan sistematis. Dibuat, dibentuk, disusun. Itu tadi ya. Kemudian bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi algoritma itu bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh, dulu kala bank itu, ya, dulu kala di bank-bank itu, kalau ngantri itu kan betapa repotnya. Ya kan? Apalagi bangsa Indonesia yang nggak mau diatur. Jadi pada saat mau ke bank itu antrinya itu ampun sekali. Mana yang lebih dulu, mana yang lebih apa, itu agak susah. Sehingga apa? Bank itu membuat sebuah sistem. Sistem antrian. Ya, jadi karena antrian yang sebelumnya itu tidak baik, maka bank itu membuat sebuah sistem, sistem antrian. Jadi nasabah datang mengambil tiket antri. Kemudian apa? Dia duduk menunggu panggilan. Itu langkah-langkahnya. Jadi pada saat Anda mau datang ke bank, masuk ke bank, ambil antrian, duduk, dan tunggu giliran dipanggil. Nah, itu algoritma algoritma pada saat kita mau berhubungan dengan kasir di bank atau dengan teller di bank atau dengan customer service. Namun saat ini semakin banyak nasabah, maka bank itu semakin ribet melayani nasabah. Ya kan? Pada saat nasabah mau setor tunai, begitu ribetnya, padahal untuk itu dilakukanlah pengembangan sistemnya. Pengembangan sistemnya apa? Dibuatlah sistem setor tunai. Jadi dibuat setor tunai pada suatu mesin ATM. Ya, mesin ATM itu diletakkan di pusat ruangan ATM. Ya, di situ diletakkanlah mesin ATM-nya. Mesin ATM ini ya tentu ada algoritma di dalam penggunaannya gitu, langkah-langkah penggunaannya. Secara garis besar sama dengan tarik tunai dan di situ dibuatkan juga setor tunai. Ya, ini tadi. Jadi adanya mesin ATM setor tunai
itu bertujuan untuk apa? Mengatasi kendala yang ada di bank sebelumnya tentang antrian. Itulah tadi. Jadi algoritma itu tadi yang susunan langkah-langkah logis, ya, susunan langkah-langkah logis yang tersusun secara sistematis, ya, susunan dari langkah-langkah logis yang tersusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu tadi. Ya. Nah, itulah dari algoritma tadi ya. Jadi Anda memahaminya tadi dengan 3 pengertian tadi ya. Langkah-langkah logis, tersusun secara sistematis untuk menyelesaikan masalah. Itu kalau Anda mau memahami apa yang dimaksud dengan algoritma. Oke, selanjutnya. Di video pembelajaran saya sudah contohkan algoritma untuk memindahkan gelas yang isinya kopi ke gelas yang isinya teh. Itu kan ada langkah-langkahnya ya. Ada algoritmanya. Jadi Anda kan sudah bisa melihat bagaimana langkah-langkahnya. Nah, yang di mana ke algoritmanya? Algoritmanya itu yang tadi pertama. Siapkan gelas cadangan X. Yang kedua, pindahkan isi gelas teh ke gelas X. Yang ketiga, pindahkan isi gelas kopi ke gelas teh. Yang keempat, pindahkan isi gelas X ke gelas kopi. Jadi algoritma itu tadi yang tadi langkah-langkahnya itu tadi. Itu tadi maksudnya. Nah, di apa? Di soal kan ada itu. Buatlah algoritma untuk menelpon, ya. Algoritma untuk menelpon. Nah, bagaimana algoritma untuk menelpon? Buka aktifkan handphonenya. Misalnya handphonenya itu dalam keadaan terlock, berarti kita harus aktifkan. Aktif. Itu maksudnya aktifkan handphonenya. Ya kan? Kemudian apa? Tekan tombol dial. Nah, tombol ini. Jadi ditekan. Ya kan? Muncullah dia tulisan angka-angka. Baru kita tekan nomor yang dituju. Jadi apa yang pertama tadi? Aktifkan handphone. Ya kan? Nggak ada yang bertanya, Pak, mengaktifkan handphone apakah harus dipegang? Nah, itu jangan ditanya lagi. Ya kan? Nah, itu jangan ditanya lagi gitu. Intinya aktifkan handphone gitu. Kemudian tekan tombol dial. Yang ketiga, tekan nomor yang dituju. Jadi nomor yang dituju. Nah, misalnya nomor yang 7. Kemudian apa? Tekan lagi tombol dial. Kemudian setelah ditekan tombol dial, lihat, dengarkan apakah ada nada sambung. Nah, jadi algoritma tadi yang langkah-langkah tadi itu. Itu tadi yang harus Anda pahami ya, yang terkait dengan soal. Jadi kembali lagi bahwa algoritma itu adalah susunan langkah-langkah logis. Ya, itu tadi. Sifat ciri-ciri algoritma. Algoritma itu ciri-cirinya yang pertama finiteness. Ya. Finiteness itu maksudnya keterbatasan. Nah, keterbatasan. Keterbatasan itu dalam artian bahwa algoritma itu harus berhenti setelah melakukan langkah-langkah tertentu. Contoh, kan tidak selamanya Anda ini jomblo. Harus
Stop kapan Anda mau menikah, misalnya. Stop jomblonya, kapan Anda mau menikah? Terbatas. Anda jomblo itu terbatas. Contoh yang kedua, pasti sudah ditentukan berapa lamanya Anda kuliah. Jadi algoritma kuliah ini sudah ada batasannya, 4 tahun. Misalnya begitu. Nah, bagaimana kalau misalnya Anda dari kampung bilang Anda itu kuliah, pergi ke Medan untuk kuliah, 4 tahun, 5 tahun kemudian, 6 tahun kemudian, nggak ada kabar, nggak balik-balik. Tentu orang yang di kampung itu kan bertanya-tanya, itu kok lama kali kuliahnya gitu. Apakah masih kuliah atau apa gitu, atau udah berhenti gitu kan. Jadi Anda kuliah itu orang udah paham batasannya 4 tahun misalnya, paling lama 5 tahun, gitu maksudnya. Jadi finiteness. Saat kita loading Windows, menghidupkan komputer, load Windows, itu ada batasannya. Berapa detik Windows itu berapa detik Windows itu Loading, Pak. Bukan. Berapa lamanya Windows itu dari awal sampai berakhir muncullah dia tampilan loginnya. Itu maksudnya. Jadi di sini ada ya, di sini ada batasan waktu gitu. Tentu Anda akan bertanya-tanya, kok lama banget ya Windows-nya loading. Nah, gitu. Kenapa? Ini punya kawan kemarin nggak sampai dia 5 detik udah masuk Windows loginnya gitu. Kok punya aku lambat ya? Nah, kan ada pertanyaan di situ. Itulah tadi ya. Jadi pertanyaan itu membuat Anda menjadi ingin tahu. Itulah namanya logika, penalaran, ingin tahu. Ya, artinya berkembang dengan penalaran Anda. Cari tahu kenapa dengan Windows di laptop saya kok lama banget loadingnya. Nah, seseorang yang tidak memiliki penalaran berarti dia tidak memiliki logika yang baik gitu. Ya. Ini tadi, seseorang yang tidak memiliki penalaran, tidak memiliki logika yang baik. Contoh, ya, kalian ke Budi Dharma, naik ke lantai 3. Di lantai 3 itu kan ada kursi tuh. Ya. Ada kursi, ada 3 orang mahasiswa duduk di situ, cerita-cerita. Pas Anda lewat, mereka ketawa. Pasti di dalam diri kalian itu ada pertanyaan, ngapain orang ini ketawa? Itulah manusia. Itulah manusia, ingin tahu. Mengetawakan diriku yang baru lewat atau memang ada ceritanya lucu, ingin tahu gitu. Itulah dinamakan penalaran. Jadi kalau seseorang yang tidak memiliki rasa ingin tahu itu susah gitu, logikanya nggak jalan gitu. Itu tadi ya, logikanya nggak jalan, nalarnya nggak jalan gitu. Itu tadi. Oke, kembali lagi finiteness tadi. Finiteness itu diharapkan algoritma itu berhenti setelah melakukan sejumlah langkah yang terbatas. Langkah itu harus terbatas. Kalau tidak terbatas berarti dia proses terus, nggak selesai-selesai. Oke, yang kedua, definiteness, kepastian. Artinya algoritma yang kita buat itu memang pasti menyelesaikan masalah, karena tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Contoh, mesin ATM tadi gitu, ya kan? Mesin ATM itu tadi. Pernah Anda menarik uang dari ATM? Pernah ya? Kenapa? Pernah ya? Oke. Kenapa? Anda menarik 300.000, Anda menarik 500.000, Anda menarik 1 juta, manusia itu pasti selalu menghitung. Setelah dia tarik uang 300.000, pasti dihitungnya itu. Oh, 300 pas. Ditariknya 1 juta, dihitungnya itu. Oh, 1 juta pas. Mereka ingin memastikan bahwa ATM itu memang betul-betul mengeluarkan uang yang sejumlah yang diinginkan. Anda bayangkan, kalau orang mensetor tunai 100 juta, ya kan? Dia pergi ke ATM store tunai, ya kan? Jam 5 pergi ke ATM store tunai, 100 juta di setornya. Bayangkan bagaimana ATM itu wajib menghasilkan output bahwa uang yang disetor itu memang pas 100 juta.
Tentu kan dikeluarkan apa struknya. Tentu bisa dicek saldonya. Nah, itu tadi. Seandainya ada uangnya yang kertasnya tidak bisa diterima oleh mesin ATM, nah berarti nanti kan di apa? Masih dipegang dia dan dihitung saldo yang masuk sekian, yang tidak bisa masuk sekian. Itulah sifat yang harus dimiliki oleh algoritma tadi. Definiteness. Bahwa mesin ATM setor tunai itu tadi mampu dia menghasilkan kepastian bahwa uang yang di store itu pas. Itu maksudnya. Sama halnya dengan definiteness ini, kepastian ini diinputkan suatu nilai. Ya. Diinputkan suatu nilai ke dalam sebuah sistem. Jadi sistem akan menghasilkan output keluaran. Itu harus tepat. Itu maksudnya definiteness. Algoritma harus memiliki ciri-cirinya memiliki input. Jadi input itu harus ada. Ya, seperti yang tadi yang saya jelaskan itu banyak banget input. Ya kan? Pada saat kita masuk kuliah, kita waktu mendaftar, menulis di form pendaftaran itu adalah input. Kemudian algoritma ciri-cirinya memiliki output. Jadi kalau tidak ada output, tidak ada keluaran, itu bahaya. Bahaya. Bahaya di sini maksudnya algoritma untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, pertanyaannya, masalahnya itu selesai atau tidak? Tentu kan ada suatu keadaan, suatu status. Status ini bisa berarti hasil yang dikeluarkan oleh sistem atau suatu informasi. Nah, inilah yang dikatakan output. Ya, inilah yang dikatakan output. Contoh, Anda tarik tunai di ATM. Langsung ambil 500. Keluar struknya. Pengambilan 500, lihat di mesin ATM ada saldo Anda tinggal berapa. Nah, itulah dia output. Kita input, pilih 500.000, dia mengeluarkan uang 500.000, dia mengeluarkan struk, dan dia menampilkan output, saldo Anda tinggal sekian. Itulah suatu contoh output. Itu tadi. Bayangkan kalau tidak ada itu. Tentu nasabah akan masukkan lagi kartunya, inputkan lagi PIN-nya, cek saldonya. Oh betul, saldonya tinggal sekian. Itulah kalau tidak ada output. Jadi konfirmasinya susah. Nasabahnya jadi bertanya-tanya, ini benar nggak nih sisa saldonya harus sekian? Berarti kan dia ngecek lagi kan? Nah, itu tadi maksudnya. Jadi output itu harus ada. Kemudian effectiveness. Algoritma itu harus tepat. Setiap langkah yang dilakukan harus tepat. Jadi supaya langkah-langkah itu memang sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan. Itulah tadi effectiveness. Tadi kan dikatakan bahwa algoritma itu adalah susunan langkah-langkah logis. Langkah-langkah berarti kan lebih dari satu ya kan? Lebih dari satu berarti disitulah setiap langkah-langkah yang dibuat itu harus efektif. Gitu maksudnya. Nah itu ciri algoritma. Ciri algoritma yang baik itu tadi ada juga ya kan. Anda bisa pahami aja dari yang ada di situ. Sebenarnya nggak begitu rumit. Kemudian ada lagi sifat algoritma. Sifat algoritma itu satu aja yang saya jelaskan. Compatible, portable. Compatible itu sifat algoritma itu compatible itu maksudnya bebas dan tidak tergantung pada bahasa pemrograman tertentu. Ya. Jadi kita belajar algoritma itu untuk melatih pola pikir. Ya. Pola pikir itu berada di kepala kita, di otak kita. Artinya kita melatih akal dan otak kita untuk bisa berpikir. Ya. Pertanyaannya, apakah selama ini Anda tidak mempunyai pola pikir? Ada. Ya kan? Lantas kenapa belajar algoritma lagi gitu? Belajar logika lagi gitu. Kita belajar logika itu ya kan, ingin menumbuhkan rasa ingin tahu kepada Anda untuk bisa berpikir, kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Bagaimana caranya untuk ini? Bagaimana caranya untuk ini? Bagaimana tampilannya bisanya begini? Itulah maksudnya logika. Jadi yang kita pelajari itu adalah pola pikir. Bukan dalam bentuk suatu program, bahasa pemrograman, tidak. Kita belajar pola pikirnya tadi. Nah, nanti di tingkat 2, tingkat 3 baru kalian belajar bahasanya gitu. Itu tadi maksudnya. Jadi algoritma ini sifatnya itu kompatibel
Ya kan? Bebas bisa nanti masuk ke bahasa program manapun. Bisa masuk ke bahasa Java, bahasa C, atau VB.NET, atau website, HTML5, atau Android, bisa. Itu tadi ya. Kemudian bahasa pemrograman. Apa yang dimaksud dengan bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman itu ada dua. Maksudnya ada dua kata, bahasa dan pemrograman. Bahasa itu kita berkomunikasi ini kan pakai bahasa ini. Bahasa itu alat untuk komunikasi. Nah, apakah Anda bisa berkomunikasi dengan komputer? Tidak bisa. Komputer itu menggunakan bahasa mesin. Bahasa mesin 0101. Nah, untuk supaya Anda bisa memahami bahasa komputer dan komputer bisa memahami bahasa manusia, maka itulah adanya bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu banyak sekali. Coba cari-cari tentang generasi bahasa pemrograman. Ah, itu terstrukturisasi dia. Kemudian pemrograman. Pemrograman itu kalau dipandang dengan arti sempit, artinya kita membuat program dalam waktu 1 jam, baru kita dapat hasilnya gini. Kita membuat program dalam waktu 1 hari hasilnya begini. Itu dalam arti sempit. Kalau dalam arti luas, kita buat program untuk website tentang apa? Penjualan. Dalam arti luas, nggak bisa sampai 1 hari aja, bisa sampai 2 bulan, 3 bulan gitu, atau bahkan lebih. Itu dalam arti luas, ya. Nah itu tadi ya. Jadi itu sekilas yang bisa saya sampaikan, ya. Karena di video pembelajaran saya juga udah saya jelaskan beberapa pemahaman tentang itu. Ya. Ada yang mau Anda tanyakan? Silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya mau bertanya Pak, atas nama Giovanni Pasaribu. Saya ingin bertanya tentang keterbatasan tadi. Apa ciri-ciri algoritma dalam keterbatasan? Apabila keterbatasan dalam algoritma dinyatakan atau ada masalah, keterbatasannya bisa dikatakan tidak terdeteksi atau kita tidak tahu keterbatasannya itu sampai kapan. Oh, begitu Pak. Ya, keterbatasan itu suatu istilah, ya. Keterbatasan itu suatu istilah. Nah, terbatas dalam artian suatu proses itu butuh waktu. Nah, biasanya suatu waktu itu bisa kita lihat lumrahnya. Contoh, Anda makan, ya kan? Anda makan, ya Anda kan bisa melihat sendiri. Itu Giovanni makan berapa jam sih gitu. Nggak mungkin kita bilang jamnya, ya kan? Nah, logikanya itu Giovanni makannya berapa menit, dia gitu. 10 menit, 15 menit. Gitu. Jadi yang dimaksud keterbatasan di sini adalah suatu proses keadaan yang bisa kita lihat itu batas waktunya harusnya sekian menit, nah, gitu. Atau sekian detik, atau sekian jam, gitu maksudnya. Apa maksudnya ya? Jadi kalau dia tidak terdeteksi, nah, kalau dia tidak terdeteksi, yang maksud pernyataan Giovanni itu tadi, tidak terdeteksi, sebenarnya bukan tidak terdeteksi gitu. Tapi sistemnya itu sepertinya tidak terlihat ini akan berakhir atau tidak, itu maksudnya tidak terdeteksi. Nah kalau udah seperti itu udah berarti ada kesalahan. Nah, ada kesalahan. Kita suruh, oh Ecok, tolong belikan minyak di depan. Anaknya si Ucok pergi beli minyak. Ya kan? Pergi beli minyak gitu. 5 menit, 10 menit gitu. Ya kan? 5 menit, 10 menit, belum balik gitu. Rupanya si Ucok baliknya 1 jam kemudian gitu. Ya. Nah, pertanyaannya, pas dasar si Ucok balik, pasti kan mamanya bertanya, kok lama kali Cok? Kan begitu.
kok lama kali cok gitu. Artinya apa? Mama orang tuanya mengetahui bahwa kalau beli minyak ke depan itu palingnya cuma 20 menit lah paling lama tuh. Si Ucoknya 1 jam gitu. Maksudnya kan? Mamanya bertanya kok lama kali cok. Berarti mamanya itu tahu batasan bagi si Ucok untuk membeli minyak itu paling lama palingan 20 menit. Tapi kenapa si Ucoknya sampai 1 jam? Begitu dia tadi maksudnya. Jadi keterbatasan itu biasanya udah suatu hal yang lumrah yang diketahui tentang suatu proses. Itu tadi maksudnya. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang mana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, saya mau bertanya, Pak, atas nama Duma Sitorus. Mau di sini ada sifat algoritma, Pak. Input dan output harus mempunyai batas. Artinya itu kayak mana, Pak? Input dan output harus memiliki batas. Jadi artinya bagaimana? Iya, Pak. Kan maksudnya input dan output harus memiliki batas ya. Keterbatasan itu suatu istilah yang wajib diketahui. Artinya gini, ciri-ciri algoritma harus memiliki input, ya kan? Harus memiliki input. Pada saat kalian datang ke ruangan ATM, kalian berhadapan dengan mesin ATM, kalian masukkan kartu, dia ada muncul input pin. Nah, 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, Anda tidak menginput. Apa yang terjadi? 1, bisa saja ATM mengeluarkan kartunya. Yang kedua, bisa saja ATM memakan kartunya. Itu input memiliki batasan. Kenapa? Lumrahnya seseorang udah memasukin kartu, pinnya itu ada 6 digit. Berapa sih dia menekannya? 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, 6 detik. Jadi kalau suatu mesin ATM menerima input udah lebih dari 10 detik, kan ada suatu pertanyaan. Ini benar nggak yang memiliki kartu ini orang yang asli gitu. Maka itu sistem akan bisa mengantisipasi apakah kartunya dikeluarkan balik atau dimakan. Nah, itu maksudnya memiliki keterbatasan, baik dari input maupun output. Yang lainnya ada yang mau bertanya? Yang lainnya ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada, Pak. Ya, apa itu? Tanyakan. Mas saya, Pak, Didi Saputra, Pak. Mau bertanya, Pak. Ya. Apa hal-hal yang mendasar supaya kita tahu bahwa sifat-sifat dan ciri-ciri algoritma itu, Pak? Loh, maksudnya kayak mana? Hal-hal yang mendasar supaya kita tahu sifat dan ciri-ciri algoritma. Kan udah dikasih tahu itu. Ciri-ciri algoritmanya itu, sifatnya itu. Maksudnya kayak mana pertanyaannya? Saya masih bingung ini. Maaf ya, Pak. Tadi soalnya saya baru masuk, Pak. Nggak sempat dengar. Aduh, kalau begitu, coba kamu coba lihat di video pembelajaran saya di YouTube. Di Google Classroom udah ada itu linknya. Silakan dipahami di situ. Sudah ada? Oh iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi?
Silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Tanyakan. Tidak ada yang mau ditanyakan? Ini paham semuanya nih, diam aja ini. Halo, halo, halo. Ya Pak. Ya, tidak ada yang mau ditanyakan. Nah, tanyakan. Pak, diam semua orang itu Pak. Ah, kenapa? Bingung? Bingung kenapa? Bingung. Santai aja. Kenapa diam semua kayak udah ngerti semua. Iya, santai aja. Apa yang perlu ditanya, tanyakan. Masih gratis ini. Nah, jangan sampai nanti Anda bertanya sama saya, konsultasi Anda bayar, bahaya nanti. Ya kan? Dokter dikunjungi pasien untuk konsultasi, ya itu bukan besar bayarannya itu. Nah, jadi ini karena pembelajaran, silakan tanyakan. Pak, saya Giovanni nggak bertanya lagi, Pak. Ini ciri-ciri algoritma yang tadi ada beberapa seperti keterbatasan, kepastian input dan output. Selain dari hal-hal tersebut, hal apa lagi yang menunjukkan bahwasanya Apa? ciri Pak, maksudnya kayak seperti ini, Pak. Ciri-ciri algoritma seperti keterbatasan, kepastian, dan lain sebagainya. Di lain dari ini, apa tidak ada yang menunjukkan ciri-ciri lain, sisi lain dari algoritma, Pak? Pasti ada lah. Itu ada di bawah itu. Ambigus. Ciri-ciri algoritma yang baik. Ada kan yang di setelah ciri algoritma, kemudian yang baiknya ada kan di bawah ambigus. Itu merupakan ciri-ciri algoritma. Ciri-ciri algoritma ambigus itu maksudnya, tidak ambigus itu maksudnya, bahwa algoritma itu tidak boleh ganda. Ambigus itu bermakna ganda. Jadi pada saat kita membuat suatu urutan langkah penyelesaian, nah urutan itu kita gunakan dan digunakan sampai dimanapun. Itu maksudnya, tidak ambigus. Ya kan? Jadi nggak boleh buat lagi yang baru gitu. Dengan proses yang sama untuk menyelesaikan yang sama, jangan. Kita gunakan yang sudah ada. Itu maksudnya. Terima kasih, Pak. Oke, yang lainnya? Pak, Ya, silakan. Pak, saya mau bertanya, apa perbedaan program dengan pemrograman? Tadi ya. Ada apa bedaan program?
Pemrograman. Dengan pemrogram. Iya. Nah, di apa kan ada disebutkan tadi. Program itu sekumpulan instruksi, ya, sekumpulan bahasa, kode, sintaks yang dapat dikenal oleh komputer untuk untuk menyelesaikan suatu proses pekerjaan tertentu. Pemrograman itu tahapan kita membuat program. Paham itu ya? Pemrograman itu istilahnya tahapan kita untuk membuat program-program tadi. Makanya itu tadi saya bilang, pemrograman dalam arti sempit, kita membuat program bisa 1 jam, 2 jam, bisa 1 hari. Kita membuat program dalam arti luas bisa 1 tahunan, bisa 3 bulanan, gitu maksudnya. Jadi pemrograman itu aktivitas untuk membuat program. Programnya itu adalah bahasa, instruksi, kode-kode yang dikenal oleh komputer. Bentar ya. Nah, kalau bahasa pemrograman ya itu tadi gitu. Tadi di apa kan ada? Nah, tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Baik ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, jadi saya harapkan dengan penjelasan saya yang beberapa menit ini tadi bisa Anda pahami ya. Jadi di video pembelajaran di YouTube sudah saya jelaskan juga, dan ini juga sudah saya jelaskan juga ya. Mudah-mudahan Anda bisa memahami apa yang menjadi materi kita di hari ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa yang bisa saya sampaikan di hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Bagi yang ingin sholat silakan sholat ya. Pertemuan kita cukup sampai di sini aja ya. Jadi ini model pembelajarannya begini ya. Jadi bisa pakai Zoom langsung, kemudian bisa pakai video pembelajaran di YouTube, ataupun nanti bisa pakai PDF, ataupun nanti semua mahasiswa saya kumpulkan ke dalam satu waktu, bisa masuk ke dalam satu Zoom. Begitulah model pembelajaran. Jadi Anda yang semester 1 bisa memahami bagaimana metode-metode pembelajaran yang dilakukan oleh dosen. Jadi karena kalian masih semester 1 memang sengaja kita Zoom gitu, biar Anda lebih paham. Kalau udah semester atas, kadang-kadang saya udah malas gitu. Ini materinya cari sendiri. Nah, kayak gitu dosen. Ini kan karena Anda masih semester 1. Nah, oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.